Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zizan Ramadan. Kali ini kakak akan membawakan materi mengenai dasar pemrograman dengan submateri mengenal algoritma dan flowchart. Berikut ada table of content. Yang pertama, kita akan belajar mengenai algoritma. Yang kedua, memahami konsep pembuatan flowchart. Yang ketiga, kita ada contoh kasus. Dan yang keempat, ada activity atau latihan. Selanjutnya, algoritma. Yang pertama, algoritma. Kita pasti sering dengar ya tentang algoritma di media sosial, di YouTube terutama. Pasti banyak yang ngomongin tuh, kayak misalkan algoritma YouTube hari ini berubah, atau di IG algoritmanya berubah nih dari video makanan ke video entertainment yang lain. Sebenarnya algoritma itu apa sih? Jadi algoritma adalah urutan dari langkah-langkah logika penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Selanjutnya ada program. Jadi tadi kita ada algoritma, selanjutnya ada program. Program sendiri adalah kumpulan pernyataan komputer. Kalian misalkan menggunakan HP, dan kan pasti banyak software tuh. Itu merupakan salah satu contoh dari program, di mana software tersebut merupakan sekumpulan dari pernyataan komputer yang terdiri mungkin ada 1000 baris atau 1000 ke atas. Banyak lah ya. Terus apa sih hubungan dari algoritma dan program, kan? Jadi teman-teman, algoritma ini sangat penting ya untuk sebuah program. Kenapa penting? Karena algoritma dapat digunakan untuk memahami alur dari program yang kita buat. Ada metode dan tahapan sistematis dari program. Ini merupakan algoritma. Seperti yang kalian ketahui bahwa program ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Maka dari itu, program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui tentang algoritma dan program. Selanjutnya, apa sih manfaat dari algoritma? Kenapa kita menggunakan algoritma? Kita menggunakan algoritma untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan program yang berulang-ulang. Penggunaannya juga dapat dimanfaatkan agar pemecahan masalah dapat diatasi secara urut dan dengan logika yang tepat. Dengan algoritma juga kita dapat mengetahui kesalahan dengan cepat. Selanjutnya, keuntungan dari menggunakan algoritma. Teman-teman, kalau menggunakan algoritma, yang pasti dengan algoritma kalian dapat memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Karena di algoritma ini kalian melibatkan beberapa hal, seperti ada proses, ada poin, ada variabel pemecahan masalahnya. Dengan algoritma juga pemecahan dapat tersaji dengan jelas dan terperinci, sehingga akan lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah dalam proses. Selanjutnya kita masuk ke bagian flowchart. Flowchart itu apa sih? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kanan, ini merupakan contoh dari flowchart ya, di mana berupa grafik dan langkah-langkah atau urutan prosedur, mulai dari input lalu menuju ke proses, dari proses menuju ke output. Ini merupakan contoh sederhana dari flowchart. Dengan flowchart kalian dapat lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.
Flowchart ini dapat digunakan untuk macam-macam ya. Mungkin flowchart sederhananya bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk merancang flowchart? Nah, teman-teman, sebenarnya untuk membuat flowchart ini tidak ada aturan mutlaknya ya untuk pembuatannya. Karena flowchart sendiri dari pengertiannya, flowchart adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisis suatu permasalahan dalam komputer. Nah, jadi yang penting adalah gambaran dari hasil pemikiran kita bentuk dalam bentuk grafik sesuai dengan urutan prosedur dari suatu program untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, secara garis besar, flowchart ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada input, proses, dan output. Nah, berikut ada pedoman nih dalam pembuatan flowchart. Yang pertama, flowchart harus digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selanjutnya yang kedua, aktivitas harus dapat didefinisikan dan dapat dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, proses mulai dan akhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah aktivitas diuraikan menggunakan deskripsi kata kerja seperti ditambah, dikurang, dikali, atau dimasukkan. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, setiap langkah aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Karena kalau urutannya tidak benar, maka akan tidak sesuai logika dan hasil outputnya akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya nomor 6, lingkup dan range harus diatur dengan baik. Percabangan yang memotong aktivitas tertentu dapat digambarkan pada flowchart lain. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman terpisah atau hilangkan seluruh percabangan yang tidak berkaitan dengan sistem. Ya, selanjutnya yang terakhir nomor 7, gunakan simbol flowchart standar. Nah, berikutnya ada simbol-simbol flowchart. Nah, sebenarnya untuk simbol flowchart sendiri ini akan ada banyak sekali simbolnya, tapi kakak akan menjelaskan beberapa simbol standar atau sederhana yang penting-penting saja atau yang biasa kita pakai. Yang pertama itu ada simbol input atau output. Nah, simbolnya kayak jajar jenjang ya. Nah, simbol ini, simbol input output, digunakan untuk mempresentasikan input data atau output data yang diproses. Selanjutnya ada processing. Nah, processing ini berbentuk persegi panjang ya, digunakan untuk mempresentasikan sebuah proses. Selanjutnya ada konektor. Nah, konektor ini bentuknya ada 2 ya, ada bulat, ada yang segi 5. Nah, untuk bulat dia khusus untuk konektor dari bagian flowchart yang satu ke flowchart yang lain pada bagian yang sama. Nah, untuk konektor yang segi 5 dia digunakan untuk flowchart dari bagian yang satu dengan bagian yang lain pada halaman yang berbeda. Selanjutnya di sini ada flow direction atau yang berbentuk anak panah. Nah, fungsinya untuk mempresentasikan alur kerja. Di bawahnya ada decision atau berbentuk belah ketupat. Nah, decision ini digunakan untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu lanjut ada di preparation. Preparation ini digunakan untuk memberi harga atau nilai awal. Di bawahnya terminal point. Nah, ini digunakan sebagai awal atau akhiran dari sebuah flowchart. Selanjutnya ada dokumen ya. Dokumen ini berbentuk seperti ini. Seperti yang kalian lihat di sini digunakan untuk mencetak input atau output. Nah, itu saja yang dasarnya yang perlu kalian ketahui. Yang lain juga bisa kalian implementasikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada
fungsi dari flowchart. Nah, teman-teman, flowchart mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, memastikan program mempunyai alurnya sendiri. Nah, dengan flowchart membantu programmer untuk melihat alur atau pola saat akan membangun aplikasi atau program tertentu. Yang kedua, melihat secara keseluruhan program. Nah, di flowchart membantu programmer untuk melihat secara keseluruhan rangkaian program, baik secara universal ya, dan dapat memudahkan dalam melihat rancangan program. Yang ketiga, melihat proses sebuah program saat dijalankan. Yang keempat, pedoman dalam menyusun atau membangun sebuah aplikasi. Jadi sebelum kalian menyusun aplikasi atau menyusun program, flowchart ini dapat digunakan untuk mengetahui alurnya, apa saja yang akan dibutuhkan, dan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Jenis flowchart dibagi menjadi 5. Yang pertama ada flowchart system atau sistem flowchart adalah bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Yang B, flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Nah, flowchart ini digunakan untuk menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Kemudian yang C, ada flowchart skematik atau schematic flowchart, digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol flowchart konvensional. Selanjutnya ada yang D, flowchart program atau program flowchart. Program flowchart ini dihasilkan dari flowchart system. Nah, dengan menunjukkan setiap langkah program atau prosedur yang lebih rinci dalam urutan yang tepat saat terjadi. Terakhir yang E, ada flowchart proses atau proses flowchart. Ini merupakan flowchart dengan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, berikutnya ada contoh kasus dari flowchartnya. Nah, yang pertama, ada kasus di mana buatlah flowchart untuk menentukan bilangan ganjil dan genap beserta algoritmanya. Nah, di sini kakak membuat ya. Pertama, kita menggunakan terminal. Di sini ada mulai, lalu alurnya kita akan menentukan bilangan ganjil dan genap. Kita pertama masukkan bilangan bulatnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah menggunakan simbol proses, kita masukkan bilangan bulat. Selanjutnya, alur selanjutnya yaitu bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Nah, kita menggunakan simbol proses, ini simbol input output ya, ini simbol proses. Kita proses bilangan tersebut dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Nah, setelah itu kita masuk ke simbol kondisional. Nah, di sini jika hasil dari sisa pembagian hasilnya 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah genap. Sebaliknya, jika hasil dari sisa bagi bukan 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil dan akhirnya selesai. Seperti itu. Nah, yang kedua nih, ada contoh kasus pada kehidupan sehari-hari. Nah, saya membuat permasalahan pada saat kita belajar ya, pada kehidupan sehari-hari yang melekat erat pada kehidupan kita. Nah, maka di sini contoh kasusnya tentang mengantuk ya pada saat ingin lanjut belajar. Nah, yang pertama, kakak mulai dulu dengan simbol terminal, lalu masuk ke kondisi apakah saya sedang mengantuk. Jika saya tidak sedang mengantuk, maka saya akan lanjut belajar dan diakhiri selesai. Jika saya mengantuk, maka saya akan cuci muka, diikuti dengan
simbol proses ya, dimana saya mencuci muka. Lalu selanjutnya kita berpapasan dengan simbol kondisional. Nah, di sini menanyakan apakah masih mengantuk. Jika saya sudah tidak mengantuk setelah cuci muka, maka kita akan masuk ke bagian lanjut belajar dan selesai. Tuh. Jika ternyata saya masih mengantuk, maka saya akan masuk ke proses minum kopi. Ya, kita buat kopi terus minum kopi. Setelah minum kopi, otomatis kita jadi segar ya, jadi tidak mengantuk lagi. Maka langsung dilanjut dengan lanjut belajar dan selesai. Gitu. Nah, selanjutnya ada activity. Ini untuk tugas kalian. Yang pertama, buatlah flowchart dari contoh kehidupan sehari-hari dan buat algoritmanya seperti contoh yang sebelumnya telah kakak berikan. Nah, ini kalian dapat menulis atau membuat di Word atau tulis tangan lalu di scan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.